Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video ini saya akan memandu ibu bapak bagaimana cara trik atau tips untuk membuat tampilan Google Classroom kita itu menarik, enak dipandang oleh siswa, dan ketika siswa kita masuk Google Classroom kita itu mereka tidak merasa bosan, jenuh. Kenapa? Karena tampilan Google Classroom kita itu menarik dengan adanya gambar-gambar emoticon atau emoji di Google Classroom mereka. Terutama untuk anak-anak SD ya, ibu bapak yang mengajar di SD atau di SMP, tampilan seperti ini akan membuat mereka menjadi betah masuk Google Classroom. Nah, bagaimana caranya ibu bapak? Oke, caranya sebagai berikut. Coba ibu bapak bandingkan dulu dengan Google Classroom yang standar seperti ini. Mana lebih menarik atau eye-catching istilahnya, menarik tampilannya dilihat oleh siswa kita. Seperti ini, monoton sekali ibu bapak. Coba juga di bagian forum. Ini temanya juga monoton. Nah, bagaimana caranya supaya mengubahnya menjadi seperti ini tampilannya menarik? Oke, Bapak lihat ini tampilannya menarik, ada emoticon emoji seperti ini di topik maupun di bagian-bagian subtopik ini dan juga di bagian forum. Nah, bagaimana caranya? Saya akan latih satu persatu dari sekarang. Pertama, Ibu Bapak, kita klik bagian tugas kelas. Oke, kita pilih salah satu dulu kelas yang akan kita edit. Nah, ini saya sudah siapkan. Seperti ini, kita klik tugas kelas. Saya akan mengubah tampilan ini supaya lebih menarik dengan menambahkan emoticon atau emoji. Caranya adalah pertama kita buka WhatsApp. Nah, sudah. Nah, Ibu Bapak, ketika kita chat dengan menggunakan WhatsApp, itu pasti ada yang namanya simbol ini. Simbol lingkaran tersenyum. Nah, itu namanya emoticon atau emoji, kita klik. Nah, gambar-gambar ini yang terdapat di sini, di emoticon ini atau emoji ini kita bisa copy, kita bisa masukkan menjadi logo atau simbol di Google Classroom kita. Seperti ini. Caranya adalah kita pilih dulu gambar apa yang akan kita masukkan. Oke, contohnya saya ingin gambar piala ini. Kita klik gambar piala ini, sekali lagi saya hapus. Kita klik gambar piala ini. Oke, kemudian kita copy, kita salin, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada titik 3, itu diklik, ganti nama, kita copy paste di sini. Klik. Nah, nanti otomatis akan muncul gambar emoticonnya. Ya, luar biasa. Di sini juga kita bisa tambahkan. Contohnya seperti ini. Oke, saya ingin ada medali ini. Oke, saya salin. Tugas kelas kita masuk. Nah, titik 3 ini kita klik, edit. Oke, kita copy paste di sini. Nah, kita simpan. Yang lainnya juga bisa di bawah. Oke, Pak, saya ingin masukkan 3 gambar atau 2 gambar, boleh? Boleh. Oke, contohnya apa? Saya ingin gambar ini. Gambar satelit, ini, oke, ini dan pesawat. Oke, kita copy, labur dulu, ingat ya. Kita labur, kemudian kita copy, kemudian masuk edit, kemudian copy paste di sini. Nah, kita simpan seperti ini. Oke, nanti akan berubah tambahan gambarnya di depan. Nah, oke, tambahkan lagi yang di bawah. Oke, gambar motor seperti ini dan ini. Oke, kita copy, kita salin, kita masukkan ke sini. Jadi tampilannya akan menjadi eye-catching istilahnya, menarik dilihat sama anak-anak kita. Kita simpan. Oke, contohnya lagi satu yang di bawah ini. Oke, saya ingin gambar yang lain, boleh? Boleh. Silakan. Gambar apa? Telepon, silakan. Kita copy. Oke, kita salin, kita masuk ke sini, kita edit di sini. Nah, silakan. Nah, juga kita bisa lakukan yang di bawah ini. Kita bisa terapkan juga yang bawah ini. Contohnya ini. Oke, saya ingin gambar hewan ya. Contohnya gambar kucing. Kita copy, kita salin, kita masuk ke sini, kita ganti nama, kita copy paste, ganti nama. Oke, nah Ibu Bapak, gampang sekali kan jadinya tampilannya menarik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengganti di bagian forum ini tema ini. Ini kan monoton sekali. Nah, bagaimana supaya kita mengganti seperti ini? Nah, caranya kita perlu bantuan yang namanya Canva. Nah, Ibu Bapak yang sudah punya Canva, silakan login Canva-nya. Oke, kemudian Ibu Bapak ketikkan di bagian cari Canva header Google Classroom. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, sudah keluar, nanti kita klik aja. Kemudian akan muncul template yang sangat banyak jumlahnya seperti ini. Nah, Ibu Bapak tentukan saja salah satu template yang menarik sesuai dengan mata pelajaran Ibu Bapak. Atau yang mana saja boleh kita gunakan, tidak apa-apa.
Nah, contohnya yang mana ya? Oke, contohnya saya pingin coba yang mana aja sih boleh, karena saya juga kebingungan. Oke, nah contoh saya yang ini. Nah, oke, oke, sudah muncul, kita Nah, ini. Kalau Ibu, oh ini tidak cocok ini. Oke, saya mau ganti yang lain. Oh, di sini udah ada tampilannya di samping-samping ini. Kita pakai aja, yang mana aja terserah Ibu Bapak. Oke, nah silakan yang mana? Yang ini? Oke, atau yang mana yang ini? Silakan Ibu Bapak, terserah Ibu Bapak yang mana. Oh, yang ini aja dah. Nah, bagaimana caranya mengeditnya? Gampang. Oh, saya tidak suka pohonnya, ini hapus. Ini hapus. Latar belakangnya warnanya saya ingin ubah. Oke, klik latar belakang. Kita warnai. Terserah yang mana atau pakai gambar grafis, silakan. Oke, klik latar belakang. Oke, kita klik yang mana? Terserah Ibu Bapak. Oke, atau pakai yang ini, silakan Ibu Bapak. Jadi kita yang menentukan sendiri. Oke, yang ini bunga-bunga. Oke, silakan. Nah, saya pingin yang ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya tulisan kita bisa isi teks ini atau pakai yang ini saja boleh. Kita ketik bahasa Inggris. Oh, warnanya tidak bagus, hijau. Boleh saya ubah? Boleh. Oke, kita klik di sini, kita ubah warnanya menjadi merah contohnya. Oke, sudah. Coba kita klik. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan di sini tulisannya semester kelas 11 kelas bahasa 2. Oke, kelihatan enggak? Kelihatan warnanya. Kita ubah warna tulisannya menjadi warna biru. Contohnya warna ini. Coba kita lihat berubah enggak? Oke, sudah. Bahasa 2 1, bahasa 3 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Nah, ini bisa kita atur ini besarannya Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Wah, Pak, kalau tampilan sebegini monoton sekali, Pak. Boleh saya ubah? Boleh. Saya pingin ubah ini dengan ini, Pak. Latar belakangnya. Oke, silakan. Atau yang standar aja begini. Ada kelihatan tulisannya. Oke, seperti ini. Pak, kalau ini kan standar sekali, Pak. Oke, kita bisa tambahkan gambar-gambar, namanya elemen. Kita klik elemen, kita bisa tambahkan gambar bahasa Inggris. Contohnya, ya logo bahasa Inggris, bendera Inggris, ketik aja English. Nanti akan dicarikan, nah gambar grafis seperti ini. Kita klik-klik aja ya Bapak. Kita atur posisinya di mana. Oke, nah, ini ya. Oke, kita taruh di sini. Kita posisikan di sini. Kita klik di sini. Ya, tinggal klik-klik aja sih sebenarnya. Ini. Oke, kita atur lagi ininya di sini. Oke, apalagi? Ya, di sini banyak. Oke, jam Big Bang ya. Big Bang Clock. Oke, benar nggak tulisannya itu? Nah, nanti akan dicarikan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Tapi ini gini ya. Animasi, tapi ini bisa nanti jadi gambar biasa. Tak masalah ya Bapak. Oke. Oke, saya lagi cari yang lain. English ya. English. Supaya enak loh. Mata ini pelajaran bahasa Inggris, gambar tampilannya tidak ada nuansa Inggrisnya. Seperti itu Bapak ya. Taruh ke bawah, tarik ke bawah banyak sekali Bapak. Oke. Oke. Seperti ini. Silakan Ibu Bapak. Ibu Bapak yang berkreasi ya. Oke, berkreasi. Jadi kita yang berkreasi di sini. Ya. Oke. Nah, ini kita cari read. Kita ukurnya, kita ubah kecilannya. Nah, seperti ini. Oke. Apalagi banyak sekali Bapak ini. Oke, terserah Ibu Bapak. Kita masukkan ke sini mana. Nah, terserah. Nah, selanjutnya Pak, saya pengen isi foto boleh Pak? Boleh. Ya, caranya gampang Bapak. Caranya adalah kita ini jelek ya. Oke, kita cari aja sini-sini. Kita besarkan. Nah, caranya adalah sangat gampang sekali. Kita klik dulu ini. Hilangkan dulu di elemen. Kita cari yang lingkaran garis bentuk lingkaran ini. Kita klik. Nah, otomatis kita ambil taruh posisinya di sini. Oke. Kita ambil posisi ini. Nah, ini supaya gampang ya diambil. Ini.
Kita pindahkan dulu tulisannya ke atas, kita kembalikan lagi ke bawah. Oke, seperti ini. Udah. Nah, di sini kemudian kita cari bingkai. Bingkai ada di bawah biasanya. Ah, ini. Kita klik, kita atur ukurannya. Oke, ini kita ambil. Nah, ini bingkai. Nah, ini. Oke, kita turunkan lagi. Nah, terus fotonya di mana, Pak? Nah, kita unggah foto kita. Kita klik foto kita unggah dulu, baru setelah itu kita klik. Nah, nanti seperti ini muncul. Karena ini dihalangi tulisan, kita klik dulu. Nah, kita tarik aja ke sini. Nah, otomatis masuk. Oke, kita kembalikan lagi ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tentukan yang sendiri, Bapak ya. Nah, ini tampilannya di sini. Seperti ini, silakan. Atau ini ditambahkan di sini. Silakan, Bapak. Nah, selanjutnya adalah kita unduh. Oke, supaya kita manfaatkan, pilih aja PNG. Formatnya kita unduh. Oke, kita tunggu. Nah, terunduh dengan sempurna. Oke, selanjutnya adalah kita kembali ke Google Classroom kita. Klik di bagian forum, kita upload foto tema. Kita tarik fotonya di sini atau kita upload. Kita cari di downloadnya. Oke, sudah kita punya di sini. Nah, ini. Nah, kita cari seperti ini. Nah, kita atur besarannya. Silahkan kita atur besarannya sendiri. Oke, set. Sudah, pilih tema. Nanti akan berubah headernya seperti ini. Nah, Ibu Bapak, demikian cara menghias Google Classroom kita supaya enak dipandang oleh mata oleh siswa kita. Mereka jadi tidak bosan melihat atau masuk Google Classroom kita untuk mengikuti pelajaran yang kita sajikan di Google Classroom. Tampilannya menjadi lebih menarik seperti ini, Bapak. Keren sekali, Bapak. Seperti ini. Oke, dengan tampilan emoticon, emoji, dan juga dengan header dari Google Classroom dengan kita buat tadi di Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih.